Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik atau informasi penting nih dari Kementerian Pendidikan untuk agenda Rabu 24 April 2024. Informasi ini diposting oleh Litbandikbud. Jadi ini adalah salah satu bagian dari Kementerian Pendidikan, ya, Litbang. Nah, isinya seperti ini, informasinya kita baca. Halo Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Operator. Jadi ini sasarannya adalah semua pendidik di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan juga termasuk operator nih. Nah, seperti apa? Mari kita baca. Mari memanfaatkan data rapor pendidikan dan data pendukung lainnya yang tersedia di sekolah untuk membantu meningkatkan prioritas peningkatan layanan agar pembenahan jadi sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kan ada rapor pendidikan tuh Bapak Ibu. Semua sekolah ada rapor pendidikannya. Nah, bagaimana caranya supaya rapor ini membantu dalam menetapkan prioritas peningkatan layanan agar pembenahan jadi sesuai kebutuhan? Nah, terkait hal itu, pada hari Rabu nanti Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan melalui Litbandikbud itu akan mengadakan kegiatan namanya pemanfaatan data untuk menetapkan prioritas peningkatan layanan sekolah. Mengetahui cara menentukan prioritas peningkatan layanan berdasarkan data rapor pendidikan dan data pendukung yang tersedia di sekolah. Pembicaranya ini dari pelaku di lapangan, dalam hal ini ada kepala sekolah, ada pengawas, seperti itu. Nah, dari pembicara pertama, narasumber pertama, Pak Deden Suryanto, beliau adalah Kepala SMKN 1 Subang, Jawa Barat. Kemudian ada pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Iswatun Hoiria, dan ada moderatornya nanti dari Kepala PAUD KB Wirgliwul Tangerang, Ibu Hestri Purnani SPD, Bapak Ibu. Nah, kapan dilaksanakan? Ini waktunya Bapak Ibu ya. Dilaksanakan hari Rabu 24 April 2024 pukul 18.30 sampai 20.00 Bapak Ibu. Jadi sekitar 1,5 jam saja Bapak Ibu duduk menyimak dan bisa bertanya langsung karena kegiatannya dilaksanakan melalui Zoom. Jadi dilaksanakan di luar jam sekolah ya, 18.30. Nah, Bapak Ibu, nanti pendaftarannya dijelaskan di bagian sini yang kami lingkari. Registrasinya nanti via platform Merdeka Mengajar. Ini linknya. STTID garis miring daftar garis datar webinars PS garis datar APR 24. Ini linknya Bapak Ibu ya. Boleh dilihat. Nah, boleh diketik langsung di Google. Ini kami tampilkan. Bapak Ibu langsung ketik di Google. Sekali lagi, STTID garis miring daftar garis datar webinar PS garis datar APR 24. Nah, nanti registrasinya di situ untuk bisa mengikuti via Zoom. Kalau via Zoom nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti nanti via YouTube nih, linknya di sini. Nanti Bapak Ibu buka saja Micro Learning Guru Belajar Kemdikbud. Ini YouTube-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih bagian live, nanti akan tampil di sini kegiatannya nanti Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti rekaman dari banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, oleh Micro Learning ini. Silakan pilih tema sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya, tersedia banyak di sini. Nah, terkait rapor pendidikan itu sepertinya masih banyak yang belum memahami cara ngeceknya seperti itu. Berikut ini kami akan jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat mudah, tinggal Bapak Ibu googling, buka Google ya, langsung ketik rapor pendidikan di Google ya. Nanti akan tampil website ini, raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu buka, langsung saja klik rapor pendidikan yang paling atas ini. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data hasil dari asesmen dan survei-survei nasional. Kan kita sudah pernah asesmen AKM ya, kemudian ada Sulingjar, survei lingkungan belajar. Nah, itu diramu, kemudian disajikan dalam bentuk rapor pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu pilih masuk di sini ya.
Pilih masuk sebagai satuan pendidikan atau Pemda. Nah, di sini ini gampang Bapak Ibu karena tidak perlu harus menggunakan akun kepala sekolah, ya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan akunnya masing-masing, tapi harus akun belajar Bapak Ibu ya. Akun belajar ID kan masing-masing guru sudah punya itu. Bapak Ibu yang mungkin belum punya bisa konsultasi ke operatornya. Nanti setelah Bapak Ibu klik masuk sebagai satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu diminta login di sini. Masukkan saja email belajarnya, email belajar ID ya. Nah, di sini kami tutupi untuk menjaga identitas Bapak Ibu ya, privacy. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan passwordnya, nanti akan muncul seperti ini. Pilih saja continue atau lanjutkan kalau Google-nya berbahasa Indonesia. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah dashboard-nya. Nah, di sini ada ringkasan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh sekolah. Sekolah ini akreditasinya A. Ya, langsung muncul di sini. Di sini ada ringkasannya. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi sekolah ini mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator pencapaian terendah. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa numerasi adalah capaian terendah. Dan juga di bagian bawah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti akan tampil seperti ini, capaian hasil rapor pendidikan Bapak Ibu. Itu ada 6 item. Yang pertama, kemampuan literasi. Kalau Bapak Ibu warnanya seperti ini, orange ya, itu artinya sedang ya, kuningnya. Nah, kemudian kemampuan numerasi ini ke warna merah, ada juga keterangannya kurang. Jadi memang yang masih sangat kurang di sini, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan numerasi di sekolah ini. Karakter itu sedang. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan baik, iklim kebinekaan juga baik, kualitas pembelajaran sedang. Nah, di sini Bapak Ibu, dari keterangan yang ditampilkan di sini, ini kita bisa berefleksi. Kita bisa ada cerminan terkait bagaimana kondisi sekolah kita. Ini menurut kami sangat positif Bapak Ibu. Karena ada indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk lagi-lagi memotret kondisi sekolah kita. Dengan adanya ini kan kita tahu, oh berarti dari hasil asesmen kemarin kemampuan numerasi siswa yang masih kurang. Sehingga kita bisa fokus, misalnya kita cari solusi supaya kita bisa genjot peningkatan numerasi di sekolah kita. Di samping tetap mengawal literasi karena statusnya masih sedang. Nah, kalau yang bagus itu minimal baik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, nanti akan ditampilkan Bapak Ibu di sini untuk mengetahui akar masalah. Oh iya, jadi ketika misalnya Bapak Ibu lihat kemampuan numerasi rendah, klik Bapak Ibu pelajari akar masalah. Nah, begitupun dengan poin yang lain karakter, Bapak Ibu bisa cek apa akar masalahnya. Kalau kita lihat contoh numerasi tadi, akar masalahnya di sini berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, ya, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan akar masalahnya, tampilannya bisa kita pilih seperti ini, Bapak Ibu. Nanti caranya untuk tampil seperti ini, pilih saja di sini, lihat 5 indikator lainnya. Setelah pilih akar masalah, pilih bagian bawah, lihat 5 indikator lainnya, nanti akan tampil seperti ini. Dijelaskan bahwa kompetensi data domain, data dan ketidakpastian itu angkanya segini. Kemudian yang kurang juga adalah kompetensi mengetahui, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain bilangan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pilih detail untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, di samping akar masalah, di bagian pojokan kiri atas itu ada inspirasi benahi. Ini tujuannya sebagai solusi dari Kementerian Pendidikan yang Bapak Ibu bisa kira-kira lakukan ya untuk membenahi yang merah numerasi tadi contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pilih inspirasi benahi.
Di sini ada beberapa inspirasi-inspirasi, contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi untuk pengembangan operasi yang kalau di sekolah ini masih merah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi platform ini menyediakan kita datanya, rapor pendidikannya, kemudian menyediakan juga apa akar masalahnya, kemudian menyediakan juga apa contoh-contoh inspirasi-inspirasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang secara kebermanfaatan, rapor pendidikan ini besar manfaatnya menurut kami. Seperti itu. Ketika kita memang di sekolah kita ingin untuk perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan kita harus online, kita harus akses internet lagi. Ya, memang di satu sisi bagi sekolah terpencil ini akan menjadi sedikit persoalan karena harus online. Tapi kan ini tidak ngeceknya harus setiap hari Bapak Ibu. Bisa 1 kali 1 tahun karena ini keluar 1 kali 1 tahun rapor pendidikan Bapak Ibu. Dan bisa diwakili oleh salah satu guru atau kepala sekolah di sekolahnya untuk mendownload rapor pendidikannya untuk dianalisa bersama di sekolah. Jadi tidak setiap hari juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tampil inspirasi begini, Bapak Ibu bisa ingin belajar melalui aplikasi PMM untuk pengembangannya bisa. Artinya tidak mesti melalui PMM juga. Barangkali di sekolahnya ada solusi yang hasil rapatnya lebih kontekstual dengan kondisi sekolah ya bisa saja. Tapi di sini disediakan juga materi di platform Merdeka Mengajar PMM bagi Bapak Ibu yang ingin pengembangan ke sana. Nah, ketika itu Bapak Ibu klik tadi, nanti silahkan login ke aplikasi PMM, ya, nanti otomatis ke sana dan langsung disajikan kira-kira pengembangan kompetensi mana atau pelatihan-pelatihan mana yang paling pas dengan akar masalah tadi. Ya, jadi secara kebermanfaatan sekali lagi memang ini bermanfaat. Dan lagi-lagi aplikasi PMM ini bukan satu-satunya sumber belajar untuk guru, hanya salah satu. Kalau Bapak Ibu merasa kayaknya kurang pas di PMM, menurut kami ya jangan digunakan. Barangkali Bapak Ibu menemukan yang lebih pas dengan kondisi konteks sekolahnya Bapak Ibu ya itu yang diterapkan. Nah, seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Silakan dikoreksi kalau ada yang keliru dari pembahasan kami ini, yang pasti kami rekomendasikan untuk sekolah guru mengetahui kondisi sekolahnya dengan melihat rapor pendidikannya. Karena ini sangat membantu kita guru, baik kepala sekolah maupun pihak sekolah yang lain untuk melihat kondisi satuan pendidikan kita seperti apa dalam beberapa kategori tadi Bapak Ibu ya. Di antaranya kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, guru tidak boleh anti terhadap perubahan karena memang setiap saat, setiap momen perubahan itu adalah keniscayaan, maka kita sebagai guru mau tidak mau memang harus beradaptasi. Ini refleksi dari kami Bapak Ibu. Ya, jadi kita sharing di kolom komentar, kita diskusi di sana, mohon masukannya, koreksinya kalau ada yang keliru dari pembahasan kita ini. Kami terbuka untuk itu. Kita jumpa di next. Oh ya Bapak Ibu, satu tambahan lagi ya. Bapak Ibu bisa unduh hasil rapor belajarnya. Jadi bisa online lalu di-download. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih bagian sini Bapak Ibu ya. Unduh. Nah, pojok kanan atas itu ada unduh. Silakan ikuti petunjuknya, tinggal di-download saja. Bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk Excel secara detail Bapak Ibu. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.